Halo sahabat, selamat datang di channel Ciko TV, channel yang memberikan ragam tutorial dan informasi menarik lainnya. Hari ini saya akan berbagi cara untuk mengirim kembali pajak Amerika Serikat bagi sahabat yang memiliki akun YouTube ya. Jadi untuk YouTuber Indonesia diwajibkan untuk mengirim formulir pajak Amerika Serikat agar mendapatkan potongan pajak yang lebih kecil. Tentunya bagi penonton-penonton kita yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, silakan sahabat bisa cek di akun AdSense-nya, bisa masuk di akun AdSense, kemudian cek pemberitahuannya. Kalau ada seperti ini ya, tindakan diperlukan periksa akun pembayaran AdSense untuk YouTube Anda. Nah, ini berarti kita diminta untuk mengirim pajak ulang, gitu ya. Nah, kita cukup bisa kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita langsung klik buka pembayaran, maka kita akan langsung diarahkan ke pembayaran ya, di info pembayaran nih, bagian bawah. Nah, di sini ya kita diminta ya untuk kirim formulir baru. Nah, kalau belum muncul, kita pilih di akun pembayaran ini yang YouTube Indonesia ya, yang ini kita klik, nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, sebelum klik kita bisa baca dulu ya. Di sini masa berlaku formulir pajak Anda akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, ini jangan sampai terlewat ya sahabat ya. Jadi sebelum tanggal 31 Desember ya, agar sudah mengirimkan gitu ya. Google mungkin perlu menahan hingga 30% dari pembayaran Anda atau menangguhkan pembayaran sepenuhnya sampai Anda mengirimkan formulir pajak baru dan disetujui. Nah, ini. Jadi kalau tidak kita mengirimkan, nanti pembayaran kita bisa dipotong dulu ya 30% atau bahkan semuanya gitu ya. Jadi penting sekali kita sebagai YouTuber Indonesia untuk mengirim formulir pajak Amerika Serikat. Baik, langsung saja kita akan klik kirim formulir baru. Selanjutnya kita klik kirim formulir baru yang di bawah ini. Kita klik kirim formulir baru. Kemudian akan muncul pop up ya. Kita klik mulai formulir baru. Nah, kemudian kita klik mulai formulir. Kita akan diminta untuk masuk lagi ke akun Gmail yang terdaftar sebagai AdSense ya. Nah, kita masuk dulu, tinggal memasukkan passwordnya. Ya, ini saya sudah masuk ya ke akun AdSense saya. Kemudian di sini pertanyaan pertama ya, jenis akun ya, apakah jenis akunnya perorangan atau non individu atau bisnis gitu ya. Nah, karena ini saya perorangan, maka saya pilih yang pertama, perorangan ya. Kemudian berikutnya, klik berikutnya. Kemudian apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, karena saya tinggal di Indonesia, maka saya pilih tidak ya. Kalau memang tinggal di Amerika berarti pilih ya ya. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Kemudian jenis formulir. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya, W8 band sama W8SC ya. Kalau yang 8 band ini digunakan oleh individu non AS ya. Kalau yang kedua itu paling sering digunakan oleh entitas bisnis ya. Ini untuk bisnis ya. Intinya yang pertama adalah untuk individu, yang kedua untuk bisnis ya. Jadi karena saya individu, pilih yang pertama. Nah, kalau sudah ya, sudah ini dicentang, kita klik mulai formulir W8 band. Oke, klik. Nah, di sini identitas pajak ini disesuaikan dengan nama individu ya, yang tercantum di dokumen pajak, jadi yang di NPWP ya. Ini bukan nama channel ya, jadi nama yang tercantum di NPWP ataupun di KTP-nya. Biasanya NPWP dan KTP sama ya. Baik, ini otomatis karena kita sudah pernah ngisi ya. Kemudian yang kedua ini opsional ya. Ini bisa diisi bisa enggak ya. Ini nama bisnis ya, bisa diabaikan ini ya. Yang ketiga, kita pilih negara Indonesia ya. Ya, negara Indonesia, kita pilih Indonesia ya, ini ya, Indonesia, kita klik. Kemudian TIN ya. Nah, TIN ini maksudnya NPWP ya, TIN asing berarti NPWP ya. Kita masukkan nomor NPWP ya. Setelah masukkan NPWP, klik berikutnya. Kemudian alamat ya. Untuk alamat tinggal permanen ya, ini bisa dicentang ya. Indonesia, kemudian alamatnya di mana ya.
Nah, ini yang opsional bisa diabaikan ya. Kotanya apa, provinsi apa, kode pos ya. Kalau memang alamat surat ya, nanti kalau ada surat dikirimkan oleh Google itu sama dengan tempat tinggal tetap, ini bisa dicentang ya. Jadi tidak perlu mengisi lagi, alamatnya sama. Kalau sudah diisi, klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa baca dulu ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Apakah kita ingin mengklaim gitu ya? Di sini Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Jadi kalau nanti ada yang menonton video kita dari yang penonton Amerika Serikat ya, nanti akan dipotong 30% gitu ya. Nah, lumayan ya, 30% itu besar ya. Kemudian pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Nah sekarang apakah kita memenuhi syarat kan gitu ya? Yang pertama pilihannya tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong atau pungut pajak. Yang kedua, ya, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong atau pungut pajak. Nah, kita pilih yang kedua ya. Kemudian klik ini ya, klik kotak ini, centang. Kemudian pilih negara. Pilih negara kita ya. Pilih negara masing-masing. Saya pilihnya Indonesia. Oke. Sudah. Kemudian di bawahnya ini kita centang yang royalti hak cipta lainnya, kita centang. Kemudian pasalnya ini cuma ada satu, berarti itu saja. Potongan pajaknya pilih yang paling kecil ya. Ini 10%. Oke. Ini juga kita centang ya. Kemudian yang di bawahnya layanan atau pendapatan bisnis lainnya kita centang. Kemudian pasalnya 1, kita pilih yang paling kecil ya, ini 0%. Oke. Ini juga kita centang. Klik centang lagi yang royalti film dan TV, pasalnya kita pilih, pemotongan pajaknya pilih yang paling kecil ya, 10%. Ini juga kita centang. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya. Jadi intinya untuk tarif pajaknya kita pilih yang paling kecil ya, karena kita meminta potongan ya. Oke, klik berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Kita pilih tidak. Kemudian ini di checklist ya. Kemudian klik berikutnya. Oke. Nah, kemudian ini ada untuk pengiriman secara elektronik ya. Nah, ini nanti akan dikirimkan secara elektronik untuk dokumen pajaknya. Ini kita klik centang ya. Atau kalau mau menerima lewat surat bisa klik ini ya, tapi lebih cepat kalau kita menerima lewat elektronik ya. Kita centang. Kemudian berikutnya. Nah, selanjutnya kita di pratinjau dokumen, kita klik centang saja. Kemudian klik berikutnya. Kemudian ini untuk konfirmasi dan tanda tangani ya. Kita centang dulu ya, kita bisa baca dulu ya. Nah, selanjutnya yang status tidak berubah ini karena opsional ya. Ya, karena opsional saya tidak isi. Kemudian tanda tangan Anda, nah ini pilih yang ya sebagai penerima manfaat dari identitas pajak ya. Kemudian namanya kalau sudah pas ya dibiarkan saja dan bisa kita kirim ya. Ini karena sudah pas, saya akan coba kirim. Klik kirim. Ya, ini sudah berhasil ya. Jadi info pajak Anda telah diterima. Oke, berarti sudah. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.